Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 5 Juli 2022. Dari Pastori 4 Jemaat Koinonia, saya menyapa umat Tuhan. Salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami membutuhkan firman-Mu. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang saya bacakan di dalam kitab Kidung Agung pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Beginilah bunyi firman Allah. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan puji memuji. Bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur, tersisip di antara buah dadaku. Bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur Engedi. Lihatlah, cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Lihatlah, tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita. Dari kayu aras balok-balok rumah kita, dari kayu eru papan dinding-dinding kita. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini banyak rumah tangga Kristen yang tidak lagi hidup dalam keadaan yang damai. Bahkan cukup banyak di antara mereka yang telah berjuang untuk saling meninggalkan satu dengan yang lainnya. Padahal di awal seluruh proses kehidupan mereka telah membuat komitmen dan janji suci untuk hidup bersama dalam keadaan apapun. Dalam liturgi pernikahan kudus yang mereka alami di gereja Tuhan dengan jelas menegaskan bahwa dalam keadaan apapun mereka akan tetap saling menyayangi satu terhadap yang lainnya. Tetapi dalam perkembangan hidup selanjutnya, karena rupa-rupa persoalan, rupa-rupa tantangan yang dijalani di dalam hari-hari hidup, membuat banyak rumah tangga Kristen yang tidak cukup kuat untuk bertahan hidup bersama, untuk tetap memelihara hubungan cinta kasih di dalam hidup bersama. Malam ini kita belajar dari kitab Kidung Agung pasalnya yang pertama. Pada bagian ini tergambar secara jelas bahwa mempelai laki-laki dan mempelai perempuan saling memuji satu terhadap yang lainnya. Ini tentu mau mengingatkan kepada kita bahwa salah satu kekuatan rumah tangga itu adalah saling memuji seorang dengan yang lain. Baik itu ketika sebuah proses kehidupan bersama dimulai, juga di pertengahan perjalanan, bahkan memasuki usia tua pernikahan pun, upaya dan usaha untuk saling memuji satu terhadap yang lain merupakan sebuah kekuatan besar dalam kehidupan, kelanjutan hidup sebuah kehidupan rumah tangga. Karena itu kalau kita memperhatikan bagian kitab suci ini, mempelai perempuan memuji mempelai laki-laki dengan berkata, bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur, tersisip di antara buah dadaku.
Bapak Ibu semua, kalau kita belajar di dalam kitab Ester pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-12, mur biasanya digunakan untuk mengurapi ratu baru bagi seorang raja, supaya ratu itu menjadi wangi, dia harum untuk bisa dapat mendampingi sang raja dalam perjalanan hidup bersama. Itu berarti kalau kita perhatikan bagian ini, maka pasangan hidup kita sesuai dengan gambaran dari kitab Kidung Agung, pasangan hidup kita itu kita harapkan dia menjadi pribadi yang hadir untuk membawa keharuman, membawa kesejukan dalam kehidupan bersama. Bahkan kalau kita perhatikan, mur bukan saja sebagai wangi-wangian, tetapi dia juga sebagai yang menghangatkan. Kita ingat ketika orang-orang Majus datang mengunjungi bayi Yesus, salah satu persembahan yang mereka berikan adalah mur. Supaya demikian melaluinya sang bayi Yesus dapat dihangatkan kehidupannya di tengah-tengah situasi dan kehidupan yang saat itu sangat memerlukan mur. Karena itu Bapak Mama saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, lebih daripada itu mur juga sebagai antiseptik untuk bisa dapat sebagai yang menyembuhkan sebuah kehidupan. Karena itu Bapak Mama saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau para mempelai tadi saling memuji dan menganggap pasangan mereka sebagai sebungkus mur, maka yang diharapkan adalah kehadiran pasangan hidup adalah untuk menyembuhkan, mengharumkan, menghangatkan kehidupan bersama. Itu berarti pasangan hidup jangan pernah melakukan berbagai tindakan yang mendatangkan penderitaan bagi pasangan hidup, yang membuat pasangan hidupnya meneteskan air mata, penuh dengan keluh kesah dan kegelisahan di dalam hidup. Gambaran tadi mengingatkan bahwa setiap pasangan hidup mesti menyadari bahwa dia hadir di tengah-tengah kehidupan bersama dengan pasangan hidupnya. Dia bagaikan sebungkus mur. Bukan saja ini gambaran dari kehadiran setiap pasangan hidup. Pada kitab Kidung Agung tadi juga digambarkan bahwa pasangan hidup itu digambarkan sebagai setangkai bunga pacar. Kita ingat bahwa manfaat bunga pacar adalah untuk mengobati penyakit kulit. Kalau badan terasa gatal, ya, daunnya menyembuhkan luka, mengobati gigitan ular, mengatasi rematik, fungsinya sangat banyak. Kalau demikian, kalau pasangan hidup itu digambarkan sebagai bunga, setangkai bunga pacar, maka tentu yang dimaksudkan adalah kehadiran pasangan hidup adalah untuk mengobati, menyembuhkan, mendatangkan kedamaian, mendatangkan sukacita bagi kehidupan bersama. Bahkan menjauhkan hal-hal yang menyakitkan bagi kehidupan bersama. Kalau demikian Bapak Mama saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap pasangan hidup hari ini mesti menyadari bahwa dia hadir sebagai setangkai bunga pacar untuk mengobati kehidupan pasangannya, menyembuhkan pasangannya, memulihkan kehidupan pasangannya, dan bukan untuk menyakitkan
dan mencederai kehidupannya. Bukan saja itu gambaran kehadiran pasangan hidup. Dalam bacaan tadi dalam Kidung Agung juga digambarkan bahwa pasangan hidup itu bagaikan mata merpati. Kita ingat bahwa mata burung merpati itu ada di sisi bagian kepalanya. Dengan demikian memudahkan dia untuk bisa dapat memantau sekelilingnya, bisa dapat mengetahui dengan cepat bahaya-bahaya yang mengancam hidupnya. Kalau demikian, kalau pasangan hidup itu hadir bagaikan mata merpati, maka kehadiran kita adalah untuk kita bisa mampu bersama-sama mengatasi berbagai-bagai permasalahan kehidupan. Kalau ada satu permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bersama, kita mesti saling menopang untuk bisa dapat menjauhkan diri dari berbagai situasi dan keadaan yang membahayakan kehidupan bersama. Bukan saja itu gambaran kehadiran pasangan hidup. Pada kitab Kidung Agung tadi juga digambarkan bahwa tempat tidur dari kayu aras ini tentu mau menggambarkan bahwa kehidupan bersama sebagai pasangan hidup itu mesti utuh, mesti kokoh, mesti kuat, sehingga benar-benar bertahan untuk bisa menghadapi berbagai situasi dan kenyataan hidup yang membahayakan. Kalau demikian, Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui firman Allah dalam Kidung Agung ini, setiap pasangan hidup diingatkan supaya setiap saat memang mesti saling puji memuji seorang dengan yang lainnya, dan masing-masing dapat mengingat bahwa kehadiran dirinya adalah untuk membawa keharuman bagi pasangan hidupnya, menyembuhkan pasangan hidupnya, bahkan persekutuan hidupnya begitu kuat dan kokoh karena bersama-sama menguasai berbagai situasi dan keadaan yang membahayakan kehidupan sebuah rumah tangga. Ingatlah, suami istri pasti bisa melakukan, karena kita tidak berjuang sendiri. Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita dan membantu kita, membantu berbagai permasalahan kehidupan, sehingga kita akan kuat menghadapi kenyataan hidup ini. Tuhan pasti memberkati rumah tangga umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah memberkati kami malam ini. Kami minta kepada Bapa, tolonglah kami, tolonglah setiap rumah tangga Kristen, sehingga mampu menyadari peran dan kehadiran masing-masing pasangan dengan baik untuk kekokohan dan keutuhan kehidupan rumah tangga. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit, baik dalam rumah tangga mereka maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan Yesus, angkatlah tangan-Mu dan beri urapan khusus bagi umat-Mu yang sedang mengalami penderitaan sakit. Biarlah di dalam urapan Tuhan itu mereka bisa mengalami pemulihan. Terima kasih Bapa, biarlah itu terjadi menurut kehendak-Mu. Demikian juga dengan berbagai kesusahan lainnya yang dialami oleh umat-Mu. Tuhan Yesus, bantulah umat-Mu supaya bisa mampu keluar dari berbagai kesusahan hidup, dan dengan kuat menjalani hidup ini untuk terus mempermuliakan nama-Mu. Juga hamba berdoa, kiranya Roh Kudus membantu umat-Mu untuk tetap berakar kuat di dalam Tuhan, sehingga sungguh-sungguh berserah penuh dan bersandar kepada Tuhan, dan juga sungguh-sungguh memelihara kekudusan hidup selaku umat percaya, sehingga hari-hari hidup umat-Mu terus mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, malam sudah menjadi bagian buat kami. Kami akan beristirahat. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.